Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi ya, melanjutkan video yang kemarin. Kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 20. Nah, video kali ini akan membahas soal nomor 21 sampai 25. Jadi ini soal yang terakhir ya. Video yang terakhir untuk bab keanekaragaman hayati. Nah, untuk yang video sebelumnya silakan adik-adik cek di dashboard ya. Itu insya Allah sudah ada. Baik, kita mulai ya dengan soal yang pertama, soal nomor 21. Kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies terdapat pada A. Jambu, mangga, dan nanas, B. Kelapa, tomat, dan pinang, C. Terung, tomat, dan kentang, D. Mangga gadung, mangga mana lagi, dan mangga golek, E. Jahe merah, lengkuas merah, dan kunyit putih. Nah, ini adalah tahun 2008. Yang mana nih jawaban yang paling tepat ya? Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, mangga gadung, mangga mana lagi, dan mangga golek ya. Jadi keanekaragaman atau variasi individu dalam satu jenis makhluk hidup itu disebut keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen dapat mengakibatkan variasi. Dia dapat mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Misal keanekaragaman gen pada tumbuhan. Mangga gadung, mangga mana lagi, dan mangga golek itu merupakan spesies yang sama. Dia yaitu apa? Mangifera indica ya. Namun ketiganya memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Baik, nomor 2. Azizi dan Azizah adalah saudara seayah dan seibu. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan ciri fisik dan sifat. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat A. Gen, B. Jenis, C. Individu, E. Komunitas, dan E. Ekosistem. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang mana nih yang paling tepat? Yang A ya, yang paling tepat ya, yaitu gen ya. Jadi keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen ini dapat mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Misalnya nih, misal keanekaragaman gen pada manusia gitu ya. Kemudian keanekaragaman gen pada manusia ini dapat dilihat pada perbedaan sifatnya. Antara lain warna mata, misalnya kan ada yang biru, ada yang hitam, coklat gitu ya. Kemudian apalagi warna kulit, kan kita lihat ada yang hitam, putih, sawo matang, dan kuning ya, atau warna lain mungkin ada ya. Kemudian juga bentuk rambut. Nah, kan ada yang lurus, ikal, keriting gitu ya. Nah, keanekaragaman sifat pada makhluk hidup tersebut diakibatkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut gen ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, gen ya. Baik, soal nomor 23. Pengelompokan organisme dapat didasarkan atas keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah A. Melon, mentimun, dan semangka, B. Sirsak, serikaya, dan mangga, C. Jahe, temu ireng, dan temulawak, D. Bunga mawar, bunga melati, dan bunga kenanga, E. Kelapa gading, kelapa hibrid, dan kelapa hijau. Nah, ini adalah soal tahun 2011. Jawabannya yang benar, yang paling tepat yang mana nih? Yang paling tepat adalah yang E ya, kelapa gading, kelapa hibrid, dan kelapa hijau ya. Jadi keanekaragaman gen itu sendiri adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau satu spesies ya. Itu adalah keanekaragaman gen. Nah, kelapa gading, kelapa hibrid, dan kelapa hijau itu masih tergolong dalam satu jenis tanaman. Namun, ketiga macam kelapa tersebut mempunyai ciri-ciri dan sifat yang berbeda. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Nomor 24. Siswa secara sistematik mengurutkan klasifikasi seekor kucing adalah A. Karnivora, chordata, mamalia, Felidae, vertebrata, felis, B. Mamalia, vertebrata, chordata, karnivora, Felidae, felis, C. Chordata, vertebrata, mamalia, karnivora, Felidae, felis, D. Vertebrata, chordata, herbivora, mamalia, felis, Felidae, E. Felidae, chordata, mamalia, vertebrata, herbivora, dan felis. Nah, ini adalah soal tahun 2006 ya. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang mana nih yang paling tepat?
Yang paling tepat itu adalah yang C ya, yang C. Chordata, vertebrata, mamalia, carnivora, Felidae, kemudian felis ya. Jadi ini adik-adik harus hafal nih, klasifikasi kucing, filumnya apa, subfilumnya apa, ya lumayan banyak ya, tapi biasanya keluar ini aja ya, jadi silahkan dihafal, nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk kucing itu filumnya itu adalah Chordata, kemudian subfilumnya itu adalah vertebrata ya, kemudian klasisnya mamalia ya kelasnya, kemudian ordonya carnivora, kemudian familinya Felidae dan genusnya Felis. Untuk spesiesnya itu adalah Felis domesticus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Ini yang suka kucing silahkan dihafal ya, klasifikasinya. Bisa jadi nama kucing nih. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan hewan-hewan pada gambar berikut ini. Ini ada gambar hewan ya, ada anjing, kucing, dan harimau ya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan di atas mempunyai kekerabatan yang dekat, yaitu ketiganya termasuk ordo A. Rodentia, B. Monotremata, C. Marsupialia, D. Primata, E. Carnivora. Nah, ini yang ditanyakan ketiga termasuk ordo apa. Nah, ini lagi-lagi harus hafal ya. Ordonya apa gitu ya. Kadang sering keluar emang genusnya apa, spesiesnya apa gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan ordonya apa. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya, ordo itu dia karnivora ya, ordonya itu ya. Nah, anjing, kucing, dan harimau itu ordonya itu sama ya, dia dalam ordo karnivora. Itu diklasifikasikan berdasarkan jenis makanannya sebenarnya ya. Karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging karena dia sehingga dia memiliki taring yang besar dan kuat. Nah, kalau Rodentia itu merupakan kelompok hewan pengerat ya, bukan karnivora, dia pengerat ya. Misalnya apa? Misalnya tikus gitu ya. Kalau Monotremata itu adalah hewan mamalia yang bertelur. Misalnya apa? Platypus itu ya, dia mamalia bertelur. Kalau yang Marsupialia itu adalah kelompok hewan berkantung, misalnya kanguru ya, itu berkantung. Dan kalau yang primata itu hewan mamalia yang paling maju ya, misalnya apa? Misalnya orang hutan itu masuk ke dalam primata ya. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang E ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar biologi, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.